Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Petani Koblak. Nah, kita kedatangan NMAX All ya teman-teman. Untuk NMAX-nya ini kendala di bagian CVT ya, jadi top speednya kurang dapat. Ini dalam kondisi motor standar ya teman-teman, jadi mesinnya itu enggak ada yang dirubah. Nah, tadi udah saya cobain, bisa teman-teman lihat ya untuk kondisi pendelnya seperti apa tadi. Jadi kurang naik ya teman-teman, jadi naiknya itu nggak full sampai ke ujung sini. Tadi kan posisi pindelnya cuma sampai segini ya. Nah, di sini untuk bagian pulinya, di bagian bawah ini udah ada garis, jadi nggak rata ya. Nah, untuk naikkan top speednya buat teman-teman pemula ya yang mau belajar rubah bagian CVT, kita halusin dikit ya di bagian ujung sini biar nanti atas bawahnya itu dapat. Jadi untuk cara ngehalusin bagian puli depan ini, nanti efeknya itu bukan cuma top speed ya, jadi atas bawah kena. Nah, untuk caranya ya teman-teman, di video saya sebelumnya sudah ada tapi untuk motornya motor Vario. Nah, di sini kita rubah NMAX ya. Untuk caranya teman-teman tinggal masukin plat besi ini, terus bos, nah, terus ininya dibalik. Pasangin dikit ya. Nah, sekarang kita nyalain motornya ya. Depan bos. Ya. Nah, jadi ini untuk video yang Vario dulu saya
pakai gunting ya. Nah di sini saya kenapa nggak pakai gunting, karena untuk pulinya ini nggak terlalu parah ya, jadi masih rata. Nah cuman di sini saya pakai amplas yang kasar, nggak tahu ini nomor berapa ya, intinya yang kasar seperti ini. Jadi untuk bibit puli itu kelihatan teman-teman. Jadi yang di kapas yang banyak itu di bagian sini ya. Kenapa harus di bagian sini? Karena nanti kan kalau ini semakin agak tipis, jadi kan si pendel nanti ke sini sampai di ujung sini. Otomatis kan untuk tenaga bawah, kalau misalkan pendel ini di bawah itu kan tenaga bawah nah, terus kalau ini semakin tipis ya, jadi si puli yang ini jadi semakin mepet ya. Jadi kalau misalkan puli ini semakin mepet, jadi nanti si top itu juga dapat ya. Buat teman-teman untuk bobotnya itu harus hati-hati ya, karena takutnya tangan teman-teman masuk ke dalam. Halo bos. Nah setelah seperti ini ya, setelah memakai amplas yang kasar, nah, teman-teman tinggal ganti amplas yang halus ya.
Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita bagian yang dalam ya, bagian poli yang ini. Nah, untuk cara bubut poli yang ini, teman-teman tinggal cari bearing ya. Ini bekas bearing truk as yang bisa masuk ke bos ini ya. Nah, jadi caranya seperti ini, tinggal ganjel. Nah, jadi kalau misalkan diganjel pakai bearing, jadi nanti pada saat dihidupin itu enggak geol ya. Nah, kita papas di bagian interlocknya ini ya, karena kan yang dinamakan interlock itu jadi di bagian ini ya.
Nah, tinggal pakai yang halus ya. Dan dulu ada. Aduh tuh. Odol anjing. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Tadi asar dulu, jadi berhenti dulu ya. Nah, ini udah beres ya teman-teman. Jadi untuk ini kan dibikin interlock sedikit ya di bagian ini. Nah, untuk ngilangin sisanya, ini kan tadi keganjal sama ring. Nah, untuk ngilangin ininya bisa teman-teman ngilanginnya itu bisa pakai amplas lagi, bisa pakai cutter ataupun pakai kikir ya teman-teman. Jadi tinggal digosok aja seperti ini. Jadi sabar ya untuk ngilangin bekas interlocknya ini, karena kalau misalkan gak dihilangin nanti tetap ngeganjel ya tuh, ngeganjel sedikit. Jadi biar lebih enak nanti untuk hasilnya. Nah, jadi bekasnya ini harus dihilangin ya. Nah, sekarang kita hilangin bagian ini ya. Saya pakai kikir biar nggak kepanjangan, biar nggak terlalu lama ya. Ini silang yang kita yuk berapa pakai motor.
Nah, jadi untuk hasil interlocknya itu seperti ini ya teman, karena posisinya kurang jelas jadi nggak kelihatan ya interlocknya ini, padahal ini lumayan ke dalam ya. Jadi tujuannya itu biar si ujung ini agak ke dalam ya, agak ke dalam di bagian ini. Jadi buat teman-teman, tadi kan saya pakai kikir. Nah, setelah pakai kikir jadi kalau misalkan udah agak ke dalam, jadi ininya nanti dihamplas lagi ya, dihamplas, digosok-gosok aja. Tadi nggak saya videoin. Jadi buat teman-teman, setelah dikikir jadi seperti ini, tinggal gosok aja pakai amplas ya, pelan-pelan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita tes. Mohon maaf ya, di sini berisik, banyak bocah. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk di bagian rumah roller, jadi buat teman-teman kalau misalkan mau rubah rumah roller, ini kan bahannya ancuran ya, nggak terlalu keras. Jadi teman-teman tinggal pakai cutter aja bisa seperti ini, sedikit-sedikit. Nanti tinggal diamplas setelah hasilnya. Jadi ya namanya juga ini ya, akal-akalan. Jadi nggak pakai alat khusus. Kalau di tukang bubut kan ada alatnya, jadi lebih rapi. Jadi nanti teman-teman tinggal gosok-gosok seperti ini, nanti tinggal diamplas. Karena untuk ini, untuk rumah roller ini udah dirubah sedikit ya, jadi nggak saya rubah lagi. Karena kan meskipun rumah roller ini dirubah sampai ujung, sampai halus, sampai sini ya, sampai tipis, jadi roller nanti nggak bakal nyampe ke ujung sini ya, tetap mentok di sini, nggak bakal nyampe ke ujung. Nah, oke ya, jadi untuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita cobain di bagian motornya. Kita coba digas lagi untuk top speednya, nanti apakah rollernya nyampe ke atas ya.
apa masih seperti tadi. Nah, ini untuk CVT-nya udah saya pasang ya. Katanya udah beres, tinggal kita cobain apakah si pendelnya seperti tadi atau enggak ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya untuk hasilnya. Ini untuk pin belnya itu sudah mentok sampai atas ya, jadi otomatis si top speednya itu pasti dapat. Nah, ini motornya mau dicobain ya. Nah, ini nanti dicobain, nanti kita tanya sama yang punyanya ya. Maha bos. Ya, Misi asli. asli. Itu 10.000. Masa gitu? Murah kok, Mas? Iya. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman untuk videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini mau ganti saringan udara ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Slow bos. Jadi segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.